Dan kita merasa iman kita ini apa? Naik turun ya. Terkadang ketika kita dekat dengan Allah, maka iman kita pun akan semakin besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman akan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi disinilah pentingnya seseorang berteman dengan orang-orang saleh yang senantiasa mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan menambah keimanannya. Maka jangan sampai ya iman kita ya rusak gara-gara kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum, jamaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi inilah keimanan, dan akidah kita didasarkan dengan keimanan tersebut. Dan di dalam prinsip keimanan ya, ada satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini tentang ya, hadis yang panjang, hadis Jibril, tentang hadis Jibril ketika ya malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wujud manusia, kemudian mengajarkan kepada Rasulullah dan para sahabat ketika itu, mengajarkan apa itu Islam, ya, apa itu iman, kemudian apa itu ihsan. Ya. Maka yang akan kita bahas ya pada malam ini adalah prinsip keimanan, yaitu di dalam hadis Jibril. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-iman an tu'mina billah. Iman adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman dengan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ya, dan ini dikenal dengan rukun iman. Dan mungkin kita sudah menghafal rukun iman ini dari kita kecil. Ya. Tetapi ini tidak hanya kita hafalkan, tetapi kita harus mengetahui apa makna yang terkandung di dalamnya. Apa sebenarnya makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Hal-hal apa saja yang mesti kita ketahui. Begitupun beriman dengan malaikat Allah, apa konsekuensinya? Beriman dengan kitab-kitab Allah, ya, apa yang mesti kita yakini? Beriman dengan rasul-rasulnya, juga beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang ya wajib diketahui oleh setiap muslim. Nah, hal yang pertama, ketika seseorang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada 4 hal yang mesti dia yakini. Ada 4 hal yang mesti dia ketahui tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang pertama, al-imanu biwujudillahi azza wa jalla, yaitu dia beriman dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya. Dan ini bisa dibuktikan. Ya, dari dalil nanti kita akan lihat. Yang pertama adalah qad dalla ala wujudihi ta'ala, dan yang menunjukkan atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah secara fitrah manusia. Ya, karena fitrahnya manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala lahirkan ke dunia, dia apa? Dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah
seseorang yang dilahirkan, melainkan dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu fitrahnya manusia, fitrahnya bayi yang baru lahir adalah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam. Fa abawahu yuhawidanihi, dan yang menjadikan dia seorang Yahudi adalah ibu bapaknya, kedua orang tuanya. Au yunassiranihi, atau yang menjadikan dia seorang Nasrani adalah kedua orang tuanya. Au yumajjisanihi, ataupun yang menjadikan dia penyembah api, menyembah kepada selain Allah adalah kedua orang tuanya. Dan ini menunjukkan bahwasanya secara fitrah naluri manusia, bahwasanya ketika dia lahir di dunia, pasti dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beriman akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, secara akal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Apa buktinya? Bahwasanya sesuatu la yumkin an tujada nafsaha bi nafsiha. Tidak mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya. Dan ini secara akal manusia pasti dia mengetahui. Misalnya adanya air ini, pasti ada yang membuat. Adanya meja ini, pasti ada pembuatnya. Dan adanya alam semesta ini, pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara akal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Karena sesuatu di muka bumi ini pasti ada yang menciptakan. Allah Tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada. Dan ini mustahil. Mungkin ada di film-film Pak, tiba-tiba langsung ada. Tapi di dunia ini sesuatu ada, pasti ada yang menciptakan. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Am humul khaliqun. Ataukah mereka yang menciptakan? Tidak. Bahwasanya yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nas-nas di dalam Al-Qur'an juga banyak. Bahwasanya Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah lah yang menciptakan. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Dialah yang menciptakan kehidupan, menciptakan kematian. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wujud, ada. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Nah, ini hal yang pertama ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua adalah al-imanu bi rububiyatihi. Adalah dia beriman dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beriman kepada Allah, maka dia harus yakin bahwasanya Allah adalah Al-Khaliq, Allah adalah pencipta, Ar-Razik, Allah adalah pemberi rizki, Al-Mudabbir, Allah lah yang mengatur alam semesta ini, mengatur segala sesuatu, Alladzi yuhyi wa yumit, dan juga Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dan beriman dengan rububiyahnya Allah ini, ini diyakini semua manusia, baik dia beriman kepada Allah maupun tidak. Ketika ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, menciptakan segala sesuatu, pasti dia akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Kecuali memang dia benar-benar ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Fir'aun. Fir'aun yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, ana rabbukumul a'la. Akulah Rabb yang maha tinggi. Wal'iyadu billah. Nah, ini hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, ketika seseorang beriman kepada Allah
adalah mesti dia beriman dengan uluhiyatihi. Dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Satu-satunya ya yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan yang lainnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu alam semesta ini. Ya, maka kita sebagai hambanya kita mesti menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kita juga ya, kita manusia terkadang ketika kita memberi kepada orang ya, kita bantu dia, kita tolong dia, sering kita tolong, tetapi tiba-tiba ya orang tersebut berpaling dari kita. Ya, apa yang kita rasakan? Mungkin kita marah, Pak ya. Ya, mungkin kita akan merasa ya ini sudah saya kasih, sudah saya bantu. Tapi kok tiba-tiba ya, dia berpaling, tidak mau nurut, tidak mau ya mendekat misalnya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah telah menciptakan kita. Allah telah memberikan rezeki kepada kita, memberikan kita kehidupan, memberikan kita nikmat. Maka konsekuensinya adalah kita beriman atau kita beriman dengan uluhiyahnya Allah. Kita jadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah, ya, tidak yang lainnya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ketika kita beriman kepada Allah, mesti kita meyakini al-iman bi asma'ihi wa sifatihi. Kita mesti beriman bahwasanya Allah memiliki nama-nama, Allah memiliki sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Ya. Ini hal yang keempat. Apa contohnya? Allah memiliki nama Ar-Rahman. Ya. Allah Maha Pengasih. Ya. Kemudian Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Maha Penyayang, Maha Pengasih. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat rahmah. Allah memiliki sifat kasih sayang. Dan ini harus kita imani. Ya. Min ghairi tahrifin, tanpa penyimpangan, tanpa merubah maknanya. Ya. Wala ta'til, tanpa mengingkari. Ya. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan ya, ayat-ayatnya tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah. Salah satunya Allah Tabaraka wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Bahwasanya Allah bersemayam di atas singgasananya, di atas kursi kekuasaannya. Ya, ketika Allah mengatakan terus itu di dalam Al-Qur'an, maka kita wajib untuk beriman min ghairi tahrif, tanpa ya penyimpangan, tanpa merubah maknanya. Ya. Kemudian wala ta'til, tanpa mengingkari. Tidak boleh seseorang mengingkari bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Kemudian yang ketiga, wala takyif, dan tidak boleh menanyakan bagaimana. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Ya, karena di dalam ya, dunia kita, ya, di dalam dunia ini, ketika seseorang menjadi pemimpin, maka dia akan apa? Bersemayam, akan duduk di atas kursinya. Ya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak boleh kita menanyakan bagaimana. Bagaimana Allah bersemayam? Tidak boleh. Wala tamthil, dan juga seseorang tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Jadi kita hanya beriman kepada Allah tanpa mengingkari, tanpa merubah maknanya, tanpa menanyakan bagaimana, kemudian tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala.
wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Ya, jadi ini yang keempat. Ketika seseorang beriman kepada Allah, maka ada 4 konsekuensinya. Dia beriman dengan wujudnya Allah, dengan adanya Allah. Kemudian yang kedua, dia beriman dengan rububiyahnya Allah. Kemudian yang ketiga, dia beriman dengan uluhiyahnya Allah, bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Kemudian yang keempat adalah dia beriman bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang wajib kita imani. Ya. Ini prinsip yang pertama tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum, jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang kedua, wa malaikatihi. Seseorang beriman dengan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa konsekuensinya ketika seseorang beriman dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala? Bahwasanya malaikat adalah makhlukun khalaqahallah min nur. Bahwasanya adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya. Ya, inilah malaikat. Abiduna lillah, yang mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuruti perintah Allah, tidak pernah membangkang. Wa laisa lahum min khasa'isir rububiyah walal uluhiyah. Bahwasanya mereka, ya, malaikat tersebut tidak memiliki kekhususan di dalam hal rububiyah, di dalam hal penciptaan, walal uluhiyah, dan juga malaikat tidak berhak untuk disembah. Nah, inilah malaikat. Nah, dan hal yang pertama yang mesti kita yakini adalah al-imanu biwujudihim. Beriman dengan wujudnya malaikat. Bahwasanya malaikat ini ada. Ya, bahwasanya malaikat, ya, Allah ciptakan dari cahaya. Dan terkadang malaikat Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan, bisa berubah menjadi bentuk manusia. Ya, yaitu di dalam hadis Jibril, ya, ketika datang kepada Rasulullah untuk mengajarkan apa itu Islam, iman, dan ihsan. Ya. Dan juga Rasulullah SAW pernah ditampakkan malaikat dalam wujud aslinya, ya, yaitu malaikat Jibril dalam wujud aslinya, yang mana malaikat Jibril memiliki situmi'ah janahin, memiliki 600 sayap, ya, yang sayapnya tersebut menutupi ufuk, ya, menutupi langit dan bumi. Ya. Masya Allah, ini begitu besarnya, ya, malaikat. Ini hal yang pertama, kita beriman dengan wujudnya malaikat. Ya. Kemudian yang kedua, al-imanu biman alimna ismahu minhum. Ya, kita beriman dengan yang kita ketahui namanya. Beriman dengan nama-nama malaikat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jibril, seperti malaikat Jibril, ya, malaikat maut, ya, malaikat pencabut nyawa. Ya, kalau kita mungkin dulu belajar apa malaikat pencabut nyawa, Pak? Malaikat Israel, ya. Padahal yang benar adalah malakul maut, ya, malaikat maut pencabut nyawa. Al-muwakkalu biqabdil arwah, yaitu yang Allah tugaskan untuk mencabut ruh, ya, untuk menyabut nyawa manusia. Ya. Kemudian ada lagi Mikail, yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas untuk menurunkan hujan, memberikan rizki kepada, ya, manusia, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan. Kemudian ada malaikat Israfil, yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas untuk meniup sangkakala. Ya.
Kemudian malikun al-muwakkalu binnar, malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Wa huwa khazinun nar, itu dia penjaga ya pintu neraka. Kemudian ada lagi malaikat al-muwakkalina bil ajinnah, ya, malaikat yang Allah tugaskan untuk ya meniupkan 4 hal ketika seseorang berada di dalam perut seorang ibu. Ya. Kemudian lagi ada malaikat al-muwakkalina bihifdzi a'mali bani Adam, malaikat yang bertugas untuk menjaga ya mencatat amalan seseorang. Ya. Dan nama-nama malaikat yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis maupun Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi yang kedua ini adalah kita mengimani nama-nama malaikat. Ya. Dan yang waman lam na'lam ismahu nu'minu bihim ijmalan, dan yang tidak disebutkan namanya kita mengimaninya secara umum. Ya, karena jumlahnya banyak malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan namanya. Salah satunya adalah hamalatul arsy, malaikat yang membawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga malaikat yang setiap harinya ya, rufi'a lahu al-baitul ma'mur fis sama', bahwasanya ada setiap harinya malaikat yang dinaikkan ke langit, yusalli fihi kulla yaumin sab'una alf malak, ya, setiap harinya ada 70.000 malaikat. Idza kharaju, ya, yang mereka ya salat kepada Allah, memuji Allah. Setiap harinya ada 70.000 malaikat. Idza kharaju, apabila mereka telah selesai dan mereka keluar, lam ya'udu ilaihi, mereka tidak akan kembali lagi, dan ada malaikat yang baru setiap harinya. Ini menunjukkan bahwasanya jumlah malaikat begitu banyak, ya. Dan kita mengimani malaikat-malaikat tersebut secara umum karena tidak disebutkan namanya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-imanu bima alimna min sifatihim, itu seseorang beriman dengan sifat-sifat mereka. Ya, salah satunya bagaimana sifat malaikat Jibril, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya keistimewaan bisa merubah ya menjadi seorang manusia. Dan juga malaikat Jibril wujud aslinya ya memiliki 600 sayap. Ya. Qad saddal ufuk, yang sayap tersebut menutupi ufuk, menutupi langit dan bumi. Ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-imanu bima alimna min a'malihim, dan kita beriman dengan tugas-tugas mereka. Ya. Malaikat Jibril yang diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Ya, Mikail untuk menurunkan hujan, memberikan rizki. Ya, dan malaikat-malaikat yang lainnya. Jadi inilah 4 hal ketika seseorang beriman dengan malaikat-malaikatnya Allah. Maka yang pertama adalah dia beriman dengan wujudnya malaikat, dengan adanya malaikat. Kemudian yang kedua, dia beriman dengan ya nama-nama yang Allah dan Rasulnya sebutkan. Kemudian yang ketiga, dia beriman dengan sifat-sifat malaikat yang Allah dan Rasulnya sebutkan. Kemudian yang keempat, dia beriman dengan tugas-tugas ya malaikat tersebut. Ini prinsip yang kedua tentang beriman kepada malaikat. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian prinsip yang ketiga, wa kutubihi. Seseorang beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan
ya, kepada nabi-nabinya, kepada rasul-rasulnya, al-kutub, yaitu kitab-kitabnya, rahmatan lil khalqi, sebagai rahmat untuk hambanya, wa hidayatan lahum, ya, dan untuk menjadi petunjuk, ya, bagi mereka, liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah, agar mereka bisa selamat baik di dunia dan di akhirat. Ya, itulah makna dari al-imanu bi kutubihi, dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman dengan kitab-kitab Allah mencakup 4 hal. Yang pertama, al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Dia meyakini bahwasanya kitab-kitab tersebut turun dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Turunnya dari Allah, bukan dari yang lainnya. Ya, karena di dalam akidah Syiah bahwasanya mereka memiliki mushaf yang lain, ya. Mereka memiliki mushaf, ya, memiliki Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an yang sebagaimana ada saat ini. Ya, mereka menamakan Mushafu Fatimah. Ya, dan ini masih disembunyikan katanya. Ya, dan ini tidak benar. Ya, bahwasanya hal yang pertama, ketika dia beriman dengan kitab-kitab Allah, dia harus yakin bahwasanya kitab tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-imanu bima 'alimna ismahu. Kita beriman dengan yang kita ketahui namanya. Ya, sebagaimana Al-Qur'an Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Taurah, dan kitab Taurat, unzilat ala Musa alaihi salam, yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Wal Injil alladzi unzila ala Isa, yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Waz Zabur alladzi utihi Daud, yang Allah turunkan kepada Nabi Daud. Wa amma ma lam na'lam ismahu, ya, jadi yang ada namanya, ya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, ada 4, dan ini harus kita yakini. Wa amma ma lam na'lam ismahu, yang belum kita ketahui namanya, fa nu'minu bihi ijmalan, kita mengimaninya secara umum, ya, karena nanti ada suhuf Ibrahim, ada suhuf Musa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna hadza la fis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, suhuf ini artinya lembaran-lembaran. Ya, lembaran-lembarannya Nabi Musa, begitupun Nabi Musa. Nah, ini hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, tasdiqun ma sahha min akhbariha. Ya, kita membenarkan apa yang dikabarkan oleh kitab-kitab tersebut. Nah, ka akhbaril Qur'an, seperti berita-berita yang datang dari Al-Qur'an. Wa akhbarun ma lam yubaddil atau ma lam yubaddal atau yuharraf minal kutubis sabiqah. Begitupun kabar-kabar dari kitab-kitab selain Al-Qur'an yang belum dimansukh, belum dihapuskan. Ya, ini hal yang ketiga. Ketika berita itu datang dari kitab-kitab tersebut, ya, dan berita tersebut benar, maka wajib kita imani. Ya. Kemudian hal yang keempat, al-amalu bi ahkamin ma lam yunsakh minha. Kita beramal dengan hukum yang ada di dalamnya. Ya, terlebih bahwasanya kitab-kitab, ya, terdahulu dihapuskan dengan datangnya Al-Qur'an. Di dalam kitab-kitab tersebut, ya, berisi perintah untuk mengikuti Al-Qur'an. Ya, maka kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita beriman dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang ketiga, prinsip yang ketiga, beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang keempat, wa rusulihi,
dan kita beriman dengan rasul-rasulnya, dengan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ar-rusul, ya, jamak dari rasul. Wal muradu huna man uhiya ilaihi minal bashar. Siapa yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat, wa amara wa umira bitablighihi, dan dia diperintahkan untuk menyampaikan. Ya, inilah rasul. Ya. Kemudian para ulama menjelaskan wa awwalur rusul Nuh wa akhiruhum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan rasul yang pertama adalah Nuh. Ya. Mungkin selama ini kita belajar apa? Nabi dan rasul yang pertama Adam. Nah, tapi yang benar, yang sahih, rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Ya. Karena Nuh Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu, kemudian Allah perintahkan untuk menyampaikan, untuk berdakwah. Ya, sedangkan Nabi Adam, ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, kemudian belum ada perintah untuk berdakwah. Nah, jadi awalur rusul Nuhun alaihi salam. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Dan rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan ketika seseorang beriman dengan rasul-rasul Allah, maka hal yang pertama yang mesti dia imani adalah bi anna risalatahum haqqun minallah. Bahwasanya apa yang mereka bawa adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Faman kafara bi risalati wahidin minhum, siapa yang kufur dengan, ya, salah satu risalah, apa yang dibawa oleh rasul-rasul tersebut, faqad kafara bil jami', maka sungguh dia telah kufur terhadap semuanya. Ya. Jadi tidak boleh seseorang mendustakan salah seorang rasul dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Dia mendustakan satu rasul saja, berarti dia telah kufur kepada semuanya. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-imanu bima alimna ismahu bismihi. Kita beriman dengan nama-namanya yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Dan ini yang dikenal dengan 25 nabi dan rasul, ya. Kemudian ada lagi yang dikenal dengan ulul azmi, ya, Muhammad, Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa dan Nuh, yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian lebih daripada nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Ya. Jadi yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang nama-namanya, maka kita wajib, ya, untuk mengimaninya. Wa amma man lam na'lam ismahu minhum fanu'minu bihi ijmalan. Dan yang tidak diketahui namanya, maka kita mengimaninya secara umum. Ya, dan ini jumlahnya, ya, banyak. Sampai disebutkan di dalam riwayat bahwasanya jumlah nabi, ya, ada 124.000. Ya, karena perbedaan nabi dan rasul, bahwasanya nabi yang Allah berikan wahyu tetapi tidak Allah perintahkan untuk disampaikan. Ya, jadi untuk dirinya saja. Dan ini jumlahnya banyak. Ya, sampai disebutkan dalam riwayat 124.000. Nah. Kemudian yang ketiga, tasdikun ma sahha anhu min akhbarihim. Dia membenarkan, ya, apa yang, ya, sahih dari kabar mereka. Ya. Ketika mereka mengabarkan sesuatu, ya, dan kemudian disebutkan di dalam Al-Qur'an, maka wajib kita untuk beriman kepada mereka, ya, dengan kabar-kabar mereka. Kemudian hal yang keempat, al-amalu bi syari'atin man ursila ilaina minhum wa huwa khatimuhum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang terpenting. Yang keempat ini, seseorang beramal, ya, dengan syariat Rasul yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang menjadi petunjuk kita, menjadi panutan kita, ya,
yaitu Rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini prinsip yang keempat, yaitu beriman dengan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian prinsip yang kelima, ya, beriman dengan hari akhir, ya. Kemudian yang keenam, beriman dengan takdir Allah yang baik maupun yang buruk, ya. Insyaallah ini kita akan jelaskan di pertemuan yang berikutnya, ya, karena dua, ya, prinsip yang terakhir ini, ya, para ulama menjelaskan dengan penjelasan yang panjang, ya, yang kalau kita sampaikan, ya, ini tidak cukup waktunya. Jadi akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya, insyaallah, prinsip yang kelima tentang hari akhir, ya, dan apa saja yang termasuk di dalam beriman dengan hari akhir. Kemudian apa saja yang termasuk beriman atau prinsip yang keenam, yaitu beriman dengan takdir Allah, ya, yang baik maupun yang buruk. Jadi pembahasan kita malam hari ini adalah seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mesti dia mengenal, ya, apa konsekuensinya. Begitupun ketika seseorang beriman dengan malaikat-malaikat Allah, ya, apa konsekuensinya. Kemudian dia beriman dengan kitab-kitab Allah, apa konsekuensinya. Begitupun dia beriman dengan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, memiliki konsekuensinya. Mudah-mudahan, ya, yang kita sampaikan memberikan manfaat, menjadikan penguat untuk akidah kita, untuk keyakinan kita. Karena, ya, akidah kita, ya, itu didasarkan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua. Baik, sebelum kita tutup, kalau ada yang ingin didiskusikan, ya, falyatafadhal, kita persilahkan. Nah, silakan. Iya. Oke. Ya. Oke. Ini pertanyaan yang bagus. Bagaimana habis suara. Bagaimana seseorang menamakan, ya, anak dengan nama-nama malaikat, ya, atau dengan salah satu dari nama-nama malaikat, ya, karena tadi konsekuensi dari seseorang beriman dengan, ya, malaikat Allah, ya, adalah salah satunya dia beriman bahwasanya Allah dan Rasulnya menyebutkan, ya, nama-nama mereka. Ya, salah satunya tadi adalah malaikat Jibril, ya, ada malaikat Israfil, ya, ada malaikat Mikail, ya. Kemudian kalau di masyarakat kita, ya, ada yang dinamakan dengan apa? Ridwan, ada malaikat Malik, ya. Kemudian ada lagi apa? Mikail, ya, dan lain-lain, ya. Karena yang pertama yang mesti kita luruskan bahwasanya, ya, yang pertama tadi malaikat penjaga neraka, ya. Kalau kita dulu belajar apa namanya, Pak? Malaikat, ya, Malik, ya. Bahwasanya Malik itu sendiri adalah artinya malaikat, ya.
Malikun artinya malaikat. Ya, maka malaikat penjaga neraka, ya, kalau yang sebenarnya adalah namanya khazinun nar. Ya, malaikat penjaga neraka. Kalau di kita kan namanya Malik. Ya, Malik itu sendiri adalah artinya malaikat. Ya. Kemudian eh, apalagi tadi penjaga pintu surga apa? Ridwan. Ya, dan malaikat Ridwan ini ya tidak disebutkan di dalam hadis. Ya, jadi penjaga pintu surga ya apa namanya? Dia dinamakan Malikun dan tidak memiliki nama. Ya, dan salah satunya tadi apa? Malaikat Israel. Ya, Israel. Kalau kita dulu belajar apa? Pencabut nyawa. Padahal yang sahihnya malakul maut. Ya, jadi ketika seseorang menamakan ya anak dengan nama-nama daripada malaikat, ya, yang terkadang seseorang menyadari bahwasanya itu nama malaikat padahal bukan. Ya, jadi tidak masalah. Ya, kayak tadi Malik, kemudian Ridwan dan nama-nama yang lainnya, ya, insya Allah tidak masalah. Ya, yang dilarang adalah seseorang menamakan anak dengan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali apabila dia disandarkan. Ya, apabila dia disandarkan dengan eh, apa namanya? Yang lainnya. Ya, contoh eh, nama Allah adalah Ar-Rahim. Ya, jadi nggak boleh seseorang dinamakan dengan Ar-Rahim. Nah, karena dia Ar-Rahim ini siapa? Nama dari nama-nama Allah. Ya, kalau mau menamakan seorang anak, mungkin dengan tambahan dia sandarkan Abdur Rahim, hambanya Ar-Rahim, hambanya Allah, Nur Rahim. Ya, apalagi misalnya banyak. Ya, Ar-Rahman misalnya, Abdur Rahman, ya, Nur Rahman. Nah, jadi kalau menamakan seseorang dengan nama dari nama-nama Allah itu tidak diperbolehkan. Ya, baik dia menamakan Aziz misalnya, ya pasti dia ada sebelumnya Abdul Aziz. Nah, dia nggak boleh seorang menamakan Al Aziz, ya dengan pakai alif lam misalnya Al Aziz. Ini tidak diperbolehkan karena itu mutlak nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika disandarkan Abdul Aziz, hambanya Al Aziz, hambanya Allah. Wallahu taala alam. Jadi tadi apa namanya? Kalau ada yang menamakan dengan Malik, ya bahwasanya Malik itu sendiri adalah artinya malaikat. Nah, apa namanya? Kemudian ada Ridwan. Itu yang sahihnya bahwasanya bukan salah satu dari nama malaikat. Wallahu taala alam bissawab. Nah, taib ada nah, silakan Pak. Ya, prinsip tadi. Ya, prinsip keimanan. Ya, ya. Nah, ya. Hmm, ya. Hmm, ya, ya. Nggak percaya lagi. Nah, oke. Kufur. Nah,
kerusakan atau tidak. Nah, baik. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Ya, ada apa namanya, orang yang meyakini bahwasanya dia beriman dengan Rasul. Ya, mungkin kalau ditanya sepakat, ya beriman enggak dengan Rasul, ya, terlebih dengan Rasul yang terakhir, yaitu Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang menjadi masalah ketika dia beriman dengan Rasulullah, dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak beriman dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Ya, bagaimana keimanannya? Ya, jadi tadi kita sebutkan kembali yang pertama, ya, konsekuensi dari iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah yang pertama bahwasanya apa yang mereka bawa datangnya dari Allah. Ya, jadi yang Rasul-Rasul sampaikan, ya, wahyu tersebut datangnya dari Allah. Ya, mungkin ini sepakat. Kemudian hal yang kedua, ya, dia beriman dengan yang disebutkan nama-namanya. Ya, kan ada 25 nabi dan rasul. Ya, mungkin dia sepakat, ya kan? Ya, ada Nabi Adam, Nabi Nuh dan seterusnya sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian konsekuensi yang ketiga, tasdik, dia membenarkan, ya, apa yang dikabarkan dari rasul-rasul tersebut. Nah, jadi membenarkan di sini adalah, ya, dia membenarkan apa yang diucapkan oleh rasul-rasul tersebut. Nah, kemudian konsekuensi yang keempat, ya, dikhususkan lagi kepada siapa? Khatimuhum, rasul yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka konsekuensi dari beriman kepada rasul-rasul, ya. Yang keempatnya adalah dia beriman dengan syariat atau beramal dengan syariatnya Rasul yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini wajib, ya. Ketika dia beriman dengan Rasulullah Muhammad, tetapi tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Muhammad, yang diucapkan, maka keimanannya tidak benar. Ya, keimanannya mesti dipertanyakan lagi. Ya, kan berarti dia belum, ya, meyakini, ya, 100%. Nah, dan itu juga bisa merusak keimanannya. Ya, bisa merusak keimanan dirinya. Dan karena Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an apa? In kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian beriman kepada Allah, fattabi'uni. Apa kata Rasulullah? Ikutilah aku. Ya, itu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bohong ketika seseorang beriman dengan Rasul yang terakhir tapi enggak mau, ya, beriman dengan apa yang disabdakan, apa yang diucapkan. Nah, berarti keimanannya mesti dipertanyakan lagi. Bisa jadi merusak, ya, keislamannya. Ya. Karena bisa jadi di dalam hatinya masih ada keraguan, ya, dan mungkin dia akan menyadari, akan meyakini bahwasanya nanti masih ada Rasul yang terakhir. Masih ada lagi Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah bentuk kekufuran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, silakan Pak. Ya, ya. Nah, oke. Nah, sunnah Nabi datang dari Rasulullah. Nah,
Oke, oke. Nah, oke. Jadi ini eh ya, ya. Oke, terima kasih banyak. Jadi eh, seseorang yang beriman dengan eh, apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, salah satunya tadi contohnya memelihara jenggot misalnya, ya, dia tahu bahwasanya itu syariat, ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena banyak hadis-hadis eh, apa namanya yang menjelaskan, ya, afu al-liha, ya, perpanjanglah jenggot dan cukurlah kumis. Nah, itu sunnahnya sebenarnya. Yang dicontohkan adalah seseorang mencukur kumis kemudian memanjangkan jenggot. Ya. Dan banyak nanti ya syariat-syariat yang lainnya. Ya. Dan terkadang seseorang tahu kalau itu ya sunnah, maksudnya yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hal yang pertama ya yang mesti kita yakini, ya, karena terkadang ada yang mengatakan bahwasanya memelihara jenggot itu sunnah, ya, bahwasanya sunnah di situ harus kita bedakan. Ketika di dalam masalah fikih, ya, apa pengertian sunnah? Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa, ya kan? Karena banyak orang menyadari bahwasanya memelihara jenggot itu sunnah, ya, bukan sunnah itu yang dimaksud, tapi sunnah di sini adalah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin disitulah makanya ya kita dapati ada ya mungkin yang berbeda-beda. Ada sebagian kaum muslimin yang ketika dia meyakini bahwasanya memelihara jenggot adalah ajaran Rasulullah, ya, maka dia ikuti. Ya, ketika dia berusaha untuk mengikuti. Ya, dan kemudian ketika dia ya Allah Taala alam mungkin belum yakin atau apa, ya, dia masih memendekkan yang lain sebagainya, ya, itu kembali kepada ya masing-masingnya tadi, kembali ke keyakinan masing-masing. Yang jelas ya sekarang tinggal pengamalan ya kita terhadap syariat apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan ketika kita yakin ya kita ingin mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka kita bismillah, ya, kita ikuti, ya, karena terkadang juga muncul masalah apa, ya, ada ya perselisihan tentang hadis, ya, karena nanti di dalam takhrij al hadis, ya, ada yang mengatakan bahwasanya hadis tersebut sahih, ya, ada yang mengatakan lagi ya belum sampai derajat ya sahih, ya, makanya disitulah ada khilaf, ya, ada perselisihan, ya, dan kita tidak bisa memaksakan misalnya harus seperti ini, harus A, ya, tidak, karena di dalam masalah apa namanya al-furu', ya, banyak al-khilaf, ya, yang tentunya kembali kepada keyakinan seseorang. Ketika dia meyakini bahwasanya itu ya hadisnya sahih, benar, ya, dan mengikuti perkataan ulama misalnya wajib, ya, maka dia bismillah, yang dia yakini dia ikuti. Tapi dia ketika dia belum yakin, ya, ada ya mungkin pendapat ulama-ulama yang lain yang masih membolehkan, ya, maka tidak masalah, ya, dan ini bukan hanya masalah jenggot saja dan banyak masalah-masalah yang lainnya, ya, karena terkadang ada khilaf di dalamnya. Wallahu taala alam. Dan insya Allah ini tidak sampai merusak keimanan seseorang, ya, karena nanti tidak mungkin gara-gara ini melihara jenggot ini enggak imannya bisa rusak, tidak. Wallahu taala alam. Baik, ada lagi atau kita cukupkan? Ya, dan prinsip yang kelima dan yang keenam akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya
Mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.